Jamak artinya bahasa kita mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Solat. Solat yang mana? Ditentukan oleh syariat. Apa saja solatnya? Zuhur dan asar. Dikerjakan di waktu pertama atau di waktu kedua. Yang kedua, maghrib dan isya. Waktu pertama, waktu kedua. Tidak ada jamak selain yang bentuk ini. Tidak boleh zuhur dijamak dengan subuh, atau asar dengan maghrib, atau isya dengan subuh. Hanya zuhur dan asar saja, maghrib dengan isya saja. Ini namanya, keduanya ini namanya jamak takdim. Yang ini keduanya namanya jamak takhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat yang banyak. Dan sore ini Allah turunkan hujan, bagian dari rahmat, dari berkah yang Allah turunkan untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi maslahat, bukan menjadi sebab derita dan menjadi sebab musibah bagi kita, insyaallah. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat termasuk di antara orang-orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang salat bagi orang musafir. Di pekan lalu kita sudah bahas tentang salat qasar. Maka malam ini kita akan membahas tentang salat jamak. Pak Irza, halaman berapa buku kita itu? 41 di terjemahan yang kertasnya putih. Qala musannif rahimahullahu taala wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima syaa. Boleh bagi orang yang musafir menjamak antara zuhur dengan asar pada waktu satu di antara dua waktu zuhur atau asar. Dikerjakan di zuhur boleh, di asar juga boleh. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima syaa. Dan boleh juga maghrib dengan isya dikumpulkan waktunya, dikerjakan di waktu satu di antara dua tadi, di maghrib atau di waktu isya. Wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Dan boleh bagi orang yang tak kemana-mana, orang yang di rumah saja atau berada di kampung saja, tidak melakukan musafir, ketika hujan turun, dia menjamak salat maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar, tapi dikerjakan di waktu salat yang pertama. Artinya kalau zuhur dengan asar di waktu zuhur, bukan di waktu asar. Maghrib dengan isya di waktu maghrib, bukan di waktu isya. Nah, kita bahas lebih lanjut masalah jamak dan qasar ini. Malam ini fokus kita tentang jamak, karena qasar sudah kita bahas. Jamak artinya bahasa kita mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Solat.
Solat yang mana? Ditentukan oleh syariat. Apa saja solatnya? Zuhur dan asar. Dikerjakan di waktu pertama atau di waktu kedua. Yang kedua, maghrib dan isya. Waktu pertama, waktu kedua. Tidak ada jamak selain yang bentuk ini. Tidak boleh zuhur dijamak dengan subuh, atau asar dengan maghrib, atau isya dengan subuh. Hanya zuhur dan asar saja, maghrib dengan isya saja. Ini namanya, keduanya ini namanya jamak takdim. Yang ini keduanya namanya jamak takhir. Keduanya sama boleh. Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim di waktu yang pertama di antara dua solat. Jamak takhir di waktu kedua di antara dua solat. Nah, ini bagian daripada solat diperbolehkan bagi orang musafir dalam perjalanan. Untuk memudahkan. Karena boleh jadi berhenti setiap waktu itu tidak mudah. Atau berhenti setiap waktu itu tak ketemu tempat solat. Kan kita tidak sama saja, tidak seperti di kota yang banyak bertebaran di mana-mana masjid. Boleh jadi datang ke suatu pedalaman, suatu kampung, masjid jarang di situ. Atau perjalanan butuh ditempuh dengan waktu panjang. Sehingga tidak memungkinkan kita solat, kecuali solat itu dijamak di antara sekian waktu yang ditentukan syariat. Dan jamak ini tidak mesti solatnya 4 rakaat. Boleh yang 3 rakaat, boleh yang 4. Tapi kalau qasar mesti yang 4 rakaat. Karena 4 itu kita meringkas dari 4 jadi 2. Tapi kalau jamak kita tak meringkas jumlah solat. Kalau jamak sekedar mengumpulkan waktu. Sehingga maghrib dikerjakan 3, isya tetap 4. Zuhur dikerjakan 4, asar tetap 4. Tapi kalau jamak lalu juga diqasar 4 jadi 2. Lalu dikerjakan di satu waktu sehingga jamak takdim zuhur 2, asar 2. Jamak takhir asar 2, zuhur 2. Atau zuhur dulu baru asar. Jadi kalau jamak saja sekadar mengumpulkan waktu. Tapi kalau jamak dan qasar dikumpulkan dan jumlah rakaatnya yang 4 jadi 2. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum melaksanakan jamak ini adalah boleh. Artinya, boleh kita melaksanakan salat jamak ini menurut syariat. Diperkenankan oleh syariat. Kemudian, jamak ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita lakukan bila ada beberapa ketentuan yang ditentukan syariat kita penuhi. Yang pertama, secara umum ada uzur yang membuat kita sulit melaksanakan salat setiap waktu. Di antaranya pertama, perjalanan panjang. Kita musafir. Kapan kita boleh jamak? Satu, ketika musafir. Perjalanan panjang seperti jarak qasar kemarin. 81 kilo atau lebih dari 81 kilo. Sama dengan 81 atau lebih dari 81. Betul tanda ya? 81 atau lebih dari 81 kilo. Kemudian jarak ini seperti yang kita bahas dalam tempo lalu itu adalah jarak satu arah, bukan bolak-balik, bukan melingkar. Tapi satu arah. Seperti kita sampai Kuok, bukan baru Kuok mungkin ya. Dari sini mungkin sampai Kuok. Lewat lagi atau Rantau Berangin. Anggaplah Pekanbaru Rantau Berangin. Lebih kurang ya? Pekanbaru Rantau Berangin lebih kurang. Anggap itu. Pekanbaru Rantau Berangin. Kalau sini ke Duri sampai. Kalau tol 75 kilo kan? Kalau tambah lagi ke sini cukup. Kemudian ketika kita melakukan jamak ini,
saat kita musafir sama dengan pekan lalu untuk perjalanan yang diperbolehkan syariat. Bukan perjalanan niatnya pergi ke Malaysia untuk pergi judi, Pak, atau pergi ke Hong Kong niatnya pergi berjudi atau pergi main dan segala macam. Jadi jaraknya 81 kilo atau lebih. Kemudian yang kedua, perjalanan yang dibolehkan oleh syariat. Wisata, studi banding, jalan-jalan saja itu termasuk dibolehkan. Apalagi kalau ada silaturahim atau ada tujuan-tujuan, mungkin belajar, mungkin kita pergi haji, pergi umroh, atau tujuan yang lain. Pergi berobat, jalan-jalan aja boleh, apalagi berobat, apalagi kita ibadah. Kemudian syarat lebih khusus daripada ini, kalau seandainya kita melaksanakan jamak takdim, ini lebih khusus ini syarat umum. Jamak takdim. Satu, dikerjakan secara berurutan. Salat zuhur dengan asar berarti zuhur dulu sebelum asar, maghrib dulu sebelum isya. Jika dia zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang kedua, niat jamak. Saat kita takbir, niat jamak. Sama dengan kita salat maghrib, salat isya, adaan atau salatnya apa, kita niat. Jamak juga begitu. Sehingga sah salat kita sebagai ibadah yang diringankan oleh syariat dengan dikumpulkan. Maka salat kita jamak dihitung sebagai salat jamak oleh syariat kalau kita niatkan saat kita takbiratul ihram. Yang ketiga, kedua salat ini dikerjakan langsung berkesinambungan, tidak dipisahkan oleh jeda yang panjang. Salat dulu sini, nanti sejam lagi baru salat yang satu lagi. Tidak, tapi langsung berkesinambungan. Maka kalau kita ingin menjamak salat di waktu zuhur, ya sekalian dikerjakan sekaligus keduanya. Selesai zuhur sambung asar. Di waktu asar juga begitu. Kerjakan zuhur dulu atau asar, tapi setelahnya kerjakan salat yang akan dijamak dengan waktu asar tadi. Intinya jangan sampai zuhur dikerjakan di waktu, misalnya di waktu zuhur di masjid, nanti pulang ke rumah atau sudah belanja pula dulu untuk bekal perjalanan, baru ingat, saya belum jamak. Tidak boleh begitu. Kalau mau jamak, ulang saja lagi zuhur sekaligus asar dikerjakan berkesinambungan. Begitu salam, kalau seandainya kita tak berjamaah, langsung sambung. Tapi kalau seandainya kita berjamaah, kita iqamah untuk solat yang kedua. Jadi tidak dipisahkan oleh jeda yang panjang. Saat kita mengerjakan langsung disambung oleh solat yang kita kumpulkan dengan solat yang ada waktunya saat itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya jedanya sedikit, contoh kawan bertanya, ini kita jamaknya jamak takdim, jamak takhir, salat kita ini dikosor atau tidak? Kan bertanya kawan, itu tak apa-apa. Jadi boleh ada jeda yang singkat, tapi jeda yang panjang enggak boleh. Atau boleh jadi tanya, ini kita nanti penerbangan jam berapa selanjutnya? Kan tanya singkat cuma, dijawab, nah itu boleh. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan salat jamak ini, mestilah kalau jamak takdim, perjalanan ini masih berkesinambungan sampai nanti kita masuk kepada waktu salat yang kedua. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita melakukan jamak, diperkirakan salat yang kedua itu akan dilakukan di perjalanan juga. Sehingga saat kita menjamak, salat yang kedua tadi yang dikhawatirkan akan tinggal,
sudah dikerjakan di waktu yang pertama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan tadi masih berlanjut dan kita tak berubah status menjadi mukim. Kalau kita berubah status menjadi mukim, maka kita tak dihitung musafir lagi. Tapi kita masih dihitung orang yang melakukan safar. Itu boleh kita jamak. Kemudian terkait dengan jamak takhir, syaratnya adalah sama niat jamak. Sudah itu sama dengan ini. Kemudian yang ini tidak. Kalau jamak takhir boleh waktu kedua dulu baru waktu yang pertama. Boleh waktunya kita di waktu maghrib, Pak. Kerja kalau waktu isya boleh maghrib dulu baru isya atau isya dulu baru maghrib. Jamak takhir tidak mesti berurutan. Sehingga kalau ada orang jamak takhir di waktu asar, boleh asar dulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar. Kenapa boleh asar dulu baru zuhur? Sebab yang punya waktu sekarang asar. Kenapa zuhur dibanding asar dulu? Karena secara urutan zuhur dahuluan daripada asar. Maka keduanya diperbolehkan untuk jamak takhir. Tidak mesti zuhur dulu baru asar, tapi boleh zuhur baru asar, kemudian asar dan setelahnya disambung dengan zuhur. Begitu juga salat maghrib dan isya. Ini khusus untuk salat jamak takhir. Jamak takdim harus salat pertama didahulukan, kemudian disambung dengan salat yang kedua. Kemudian saat kita menjamak salat, perjalanan masih berlanjut sampai selesai salat. Artinya jangan sampai ketika kita menjamak salat sebab jamaknya hilang. Kita dah sampai di tujuan. Kita tidak lagi mukim, itu enggak boleh. Karena salat ini adalah salat untuk orang yang musafir, masih dalam perjalanan. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang jamak dan qasar bagi musafir. Syarat umumnya perjalanan jauh, kemudian satu arah jarak perjalanan itu yang kemudian untuk perjalanan perbolehkan syariat. Dan ketika kita jamak takdim, kita dahulukan salat yang pertama sebelum yang kedua. Kalau jamak takhir, boleh yang mana satu di antara keduanya kita dahulukan. Nah, ini kira-kira salat jamak takdim dan jamak takhir untuk musafir. Nanti kita bahas kalau terjadi hujan. Silakan kita diskusi dulu tentang jamak ini. Silakan ada bertanya Pak Ibu. Silakan Pak. Iya Pak. Dari segi banyak pekerjaan lebih banyak tidak dijamak dan tidak diqasar. Tapi dari segi keringanan sesuai kebutuhan kita, lebih baik kita menerima keringanan saat kita butuh keringanan, Pak. Sehingga tidak mutlak lebih baik mana jamak dan qasar. Karena boleh jadi setiap orang, Pak, dia punya situasi yang tak sama dengan yang lain. Yang satu lagi dia fit, tapi kalau berhenti sering-sering agak susah. Maka bagi dia boleh jadi dia senang menjamak tapi tak mengqasar. Tapi bagi yang lain dia menjamak mengqasar itu sangat diperlukan dia, sehingga tidak dinilai mana lebih afdal satu di antara dua. Karena sisi-sisinya berbeda, Pak. Sama saja keduanya adalah keringanan yang diperkenankan syariat. Baik, silakan ada lagi yang lain. Gimana Pak? Iya. Iya. Boleh kita qasar Pak, karena kita orang musafir. Boleh. Tadi kan kita jamak karena kita jamaah kepada orang mukim. Dan ketentuannya setiap kita berjamaah kepada orang mukim,
kita mesti menyempurnakan solat seperti orang mukim. Tapi qasar memang khusus kita, sebab kita musafir. Jadi boleh Bapak qasar. Yang tadi jamak karena berjamaah dengan orang mukim. Qasar karena Bapak memang orang musafir, boleh mengqasar setelah selesai solat yang pertama tadi. Sudah Pak? Baik. Silakan tadi Pak. Oke. Nanti boleh Pak, silakan. Iya Pak. Bagaimana kedudukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Apakah kita laksanakan sholat sunnah itu apa tidak? Baik. Jadi ketika kita sholat jamak tadi dilaksanakan qobliyah atau ba'diyah atau tidak? Baik. Nanti saya sambung Pak. Ada pembahasan itu. Silakan Bapak dulu. Ada pembahasan. Baik. Saya kan dari Sumbar. Baik Pak. Sampai tujuan Ustaz. Saya 3 hari di sini Ustaz. Apakah selama 3 hari itu saya mesti diperkenankan untuk berjamaah? Baik. Berapa lama Ustaz? Di dalam mazhab Syafi'i Pak, selama kita tak bertujuan mukim di satu tempat, kita hanya singgah, berada di satu tempat karena tujuan, boleh jadi satu rahim, boleh jadi ada keluarga yang walimah, boleh jadi ada menjenguk keluarga yang sakit, atau ada keperluan bisnis, ada keperluan audit pekerjaan dan segala macam. Kita sementara, tapi tak bertujuan mukim di satu tempat. Maka boleh kita menjamak, boleh kita mengqasar rukhsah yang 2 ini selama 4 hari, tidak terhitung hari datang dan hari kita pulang. Kalau terhitung hari datang dan pulang berarti total 6 hari menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah bisa nanti sampai 21 hari. 16 hari kita berada di suatu tempat, hari datang dan hari pulang 2 hari. Oke. Sudah Pak? Baik. Jadi bagaimana tentang salat sunnah tadi Pak? Kita mau salat sunnah qabliyah dan sunat ba'diyah, gimana caranya? Tetap dianjurkan bagi orang yang musafir untuk melaksanakan salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Maka ketika kita melaksanakan salat sunnah qabliyah, kita kerjakannya sebelum pelaksanaan salat keduanya, dan ba'diyahnya nanti kita kerjakan setelah selesai kedua salat kita kerjakan. Jadi poin pentingnya adalah ketika kita musafir tetap dianjurkan mengerjakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Tidak sekedar kita mukim saja. Tapi kalau kita tak mungkinkan karena waktu Pak, atau karena fisik tidak memungkinkan, tidak apa-apa, kita tinggalkan sunnah ini. Begitu juga dengan qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat itu, Jumat adalah pengganti zuhur. Maka zuhur dan Jumat adalah satu solat di waktu yang sama. Sehingga qabliyah zuhur, qabliyah Jumat, ba'diyah zuhur, ba'diyah Jumat. Sehingga kalau ada yang bertanya, adakah salat sunnah qabliyah zuhur? Ada. Adakah salat sunnah qabliyah Jumat? Ada. Kenapa? Zuhur dan Jumat adalah satu salat yang saling menempati waktu yang lain. Artinya waktu zuhur ditempati oleh Jumat saat ini ketika hari Jumat. Yang kedua, adakah salat sunnah qabliyah Jumat? Ada. Kenapa? 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan ada qabliyah Jumat. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan ada qabliyah Jumat. Hanya saja mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebagian riwayatnya mengatakan tidak ada qabliyah Jumat, tapi disunnahkan salat sunat mutlak sebelum Jumat 4 rakaat. Intinya salat sunnah juga. Yang satu menyebutnya qabliyah, yang lain menyebutnya salat sunnah mutlak. Itu dalil kedua. Yang ketiga, hadis kata Nabi, baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, ada salat sunnah. Maka setiap salat sunnah qabliyah 5 waktu ada sunnah mengerjakan sunnah qabliyah. Yang ketiga, dalilnya bahwa pernah sahabat Nabi
Sulaik Al-Ghatafani datang ke masjid, Nabi sedang khutbah. Ditanya Nabi, tadi sudah solat atau belum di rumah sebelum datang tadi? Kalaulah solat itu tahiyatul masjid, berarti tidak mungkin Nabi tanya sebelum datang ke masjid. Sebab tahiyatul masjid dikerjakan kalau kita sampai masjid. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pertanyaan Nabi pada Sulaik Al-Ghatafani tadi, salat sunnah qabliyah Jumat ada. Kemudian Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya membuat bab tentang salat sunnah Jumat qabliyah dan ba'diyah. Itu dibuatkan judulnya tentang salat Jumat sebelum dan sesudahnya. Sunanul Jum'ah qablaha wa ba'daha. Ada qabliyah Jumat menurut ulama hadis. Maka salat sunnah qabliyah Jumat itu ada, Pak. Kan boleh jadi selama ini ada yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat. Ada. Kalaupun yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat, menyebutnya salat sunnah mutlak 4 rakaat sebelum kita melaksanakan salat Jumat. Beda di penamaan, tapi sama dianjurkan salat sunnah mutlak mereka sebutnya. Sudah, Pak? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan. Di dalam kondisi hujan lebat, kita solat maghrib ini. Kalaulah kita pulang, boleh jadi balik ke masjid berat. Sehingga begitu kita solat maghrib di masjid, langsung kita jamak untuk isya. Terutama hujan tidak berhenti-berhenti ini, Pak. Kemudian kalau kita akan bolak-balik ke masjid, itu berat. Boleh jadi nanti jalan banyak yang tergenang air. Boleh jadi ada di antara penyeberangan yang putus. Maka boleh dijamak, tapi jamak ketika hujan ini mesti dikerjakan di waktu solat yang pertama di antara 2 solat yang boleh dijamak. Kalau maghrib dengan isya, mesti di waktu maghrib. Kalau zuhur dengan asar, mesti di waktu zuhur. Tidak boleh nanti jamak takhir. Tujuannya apa? Meringankan orang supaya dia tak bolak-balik ke masjid. Tetapi begitu dia sekali ke masjid, dia sudah kerjakan 2 solat sekaligus. Begitu juga ketika Idul Fitri, Idul Adha. Kalau khutbah sudah dilaksanakan ketika Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat jauh dari suatu pemukiman, dia ikut berjamaah solat Idul Fitri, Idul Adha di suatu masjid pemukiman, dia jauh tinggal. Solat terdekat, masjid terdekat, solat di pemukiman yang dia temui itu. Kalau hari Jumat solat Id atau Idul Fitri atau Idul Adha, dia boleh solat Idul Fitri tadi berjamaah dengan yang lain. Nanti Jumatan dia tak lagi datang, dia solat zuhur saja di tempat dia. Kenapa? Berat bagi orang yang jauh seperti itu datang 2 kali. Tapi orang sekarang, jangankan jarak rumah 100 meter di masjid, jangankan jarak 5 kilo di masjid, 100 meter ke mobil orang sekarang. Sehingga jangan cari alasan, kan Nabi hadisnya sahih melaksanakan salat Id itu cukup, kalau di hari Jumat cukup salat Id saja, enggak perlu Jumatan lagi. Kan ringan datang ke masjid sekarang, enggak berat. Jalan kaki aja dekat, apalagi pakai kendaraan. Kan kadang-kadang kita dengar kan, kalau ada Idul Fitri, Idul Adha di hari Jumat kan, cukup dengan Idul Fitri saja. Dulu di zaman Nabi, orang kalau Idul Fitri, Idul Adha itu satu kampung atau satu kecamatan, mungkin bahasa kita sekarang, tempatnya satu. Madinah seluas itu, Idul Fitri cuma satu saja, enggak ada tempat kedua. Terbayang kalau orang satu kecamatan datang ke satu tempat untuk salat Idul Fitri, nanti Jumatan balik lagi seperti itu. Berat. Orang sekarang enggak begitu. Ini dekat kita, berapa masjid dekat-dekat? Pak ya? Nurul Fajar. Yang paling dekat belakang? Darul Aman. Di sini ada, Pak. Syuhada yang dekat. Depan Babus Salam. Belum lagi seberang jalan, belum lagi arah ke jalan apa namanya? Soekarno Hatta itu. Belum lagi arah ke Panam itu. Banyak sekali masjid dekat-dekat kita. Artinya enggak sesulit orang dulu, enggak seberat orang dulu. Sehingga ilatnya
delik hukum untuk kita melaksanakan satu di antara dua solat tadi enggak tercapai dengan kondisi mudah saat ini. Gitu Pak. Jadi jangan nanti gara-gara ada hadis Nabi itu tak ada masalah, tapi yang masalah adalah pemahaman kita menerapkan hadis tadi. Dan bisakah hadis itu diterapkan saat ini? Bisa saja. Seperti orang-orang kayak di pedalaman, Pak, masjidnya enggak banyak mereka. Mereka mungkin untuk datang ke satu masjid itu jalan sampai 10 kilo, 6 kilo. Kalau balik lagi repot. Itu masih memungkinkan. Kita di kota yang tidak memungkinkan begitu. Karena kondisi masjid berdekatan dan tak sesulit dulu perjuangannya. Nah, begitu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum salat jamak karena hujan ini apabila kita salat jamaahnya dikerjakan di masjid atau dikerjakan di musalla dan secara jarak agak jauh dari rumah kita. Tapi kalau misalnya pas kita parkir langsung di bawah kanopi, sampai di rumah di bawah kanopi juga depan rumah, kenapa mesti dijamak pula maghrib dengan isya? Cuma kan di luar pas di mobil memang hujan turun, kan di atas kendaraan juga kita. Tidak basah kita karena hujan dah. Jangan pula dijamak begitu. Ini kondisinya adalah bagi orang yang dia seperti orang-orang yang di pinggiran atau yang di pedalaman itu. Dia datang berkali-kali ke masjid itu kalau sudah hujan itu repot. Beceknya minta ampun. Boleh jadi ada tebing bukit yang runtuh, air keruh, kemudian jembatan yang patah, kemudian mungkin jadi kayu-kayu ada yang jatuh. Kan kadang biasa tuh Pak, kalau hujan turun kan kabel listrik sampai putus oleh kayu, itu kan biasa. Ini kita enggak sampai mengalami itu. Kenapa mesti dijamak? Apalagi sholat cuma di rumah, enggak kemana-mana. Apa yang mau dijamak? Apa yang buat kita susah? Tidak ada. Maka poin pentingnya adalah ketika kita ada kondisi berat, kondisi sulit di atas kemampuan normal, diberikan keringanan oleh syariat. Tapi selama masih bisa laksanakan dengan kondisi normal, buatlah dengan keadaan normal juga. Begitu Pak. Makanya Imam Syafi'i itu punya kaidah, idza dhaqal amru ittasa. Kalau seandainya suatu urusan itu terasa berat untuk diperbuat secara normal, dia akan melentur sendiri. Artinya apa? Dia akan bisa dijamak, dia akan bisa diqasar. Tapi seandainya idza tasa dhaqa, ketika dia sudah lapang, dia menyempit sendiri. Kenapa? Kembali kepada kondisi normal. Itu Pak. Cukup saya tambah sedikit tentang adab safar. Baik Pak. Baik Pak. Kita sekarang kan sudah punya kendaraan. Baik Pak. Masih itu di jalan lintas pun banyak. Iya Pak. Apakah perlu kita jamak juga? Karena kita bisa sholat misalnya zuhur asal di tempat masjid lain, misalnya dari sini ke Padang atau dari sini ke mana. Apakah perlu dijamak juga atau bisa dengan tidak dijamak? Boleh dijamak, boleh tidak Pak. Jamak itu secara bahasa syariat keringanan. Sehingga kalau kita ingin sholat setiap waktu silahkan. Tapi jika kita ingin mengambil karunia pemberian atau hadiah syariat, boleh sebagai keringanan untuk kita. Tapi dia tidak harus jamak atau harus sempurna, enggak. Tapi boleh dia dijamak. Gitu Pak. Baik Pak. Daripada sini kita start saja daripada katakanlah sholat zuhur. Pertanyaan sudah boleh kita jamak kasar sekalian karena kita belum berjalan nih, tapi dia sudah ada. Makanya bisa. Baik, pekan lalu sudah sempat kita bahas, Pak. Kita disebut musafir itu bila sudah dalam perjalanan. Kalau belum perjalanan belum disebut musafir. Sehingga baru berniat jalan itu belum boleh kita menjamak, mengqasar bila kita melakukannya karena perjalanan. Begitu juga sampai di rumah nanti juga tidak boleh Pak, karena kita tak lagi dihitung musafir. Maka kita dihitung orang musafir bila perjalanan tadi masih berlanjut dan sholat kita kerjakan dalam perjalanan. Tapi bila kita belum berangkat dari tujuan kita, dari asal kita berangkat dan
tidak sholat di tujuan yang kita tuju sebagai tempat kembali kita. Contoh kayak saya di Pekanbaru Pak, pergi ke Sumbar, maka saya begitu sudah dianggap keluar kampung, meninggalkan kampung, baru saya musafir. Nanti ketika saya balik, sebelum saya masuk kampung, saya disebut musafir. Sudah masuk kampung, saya disebut mukim lagi Pak. Satu sukumnya, satu sholat normal lagi Pak. Nah gitu Pak. Baik. Saya lanjut, adab safar. Barangkali di antara kita ada yang melakukan perjalanan. Di antara yang dianjurkan para ulama adalah pertama, ada baiknya kita memperbanyak musyawarah dalam memulai perjalanan, Pak. Karena boleh jadi perjalanan yang kita lalui itu sudah pernah lalui orang. Dan orang dia tahu mungkin kelebihan, kekurangan atau kendala. Mungkin Bapak Ibu pernah tengok ke orang barat itu jalan kemana-mana, dia pakai buku sendiri. Apa bukunya? One alone apa? Saya lupa. Sering orang barat itu kalau jalan itu, bule-bule itu, dia bawa buku sendiri aja. Tapi di buku itu dia punya informasi. Kalau makan di kota Pekanbaru, makan di rumah makan seperti ini. Kalau belanja caranya begini. Karena itu pengalaman para wisatawan, apa yang pernah dialami di suatu tempat. Sehingga orang selanjutnya jangan sampai mengalami hal begitu. Kalau nginap cari tempat yang begini. Itu ada informasi gitu. Nah, orang bila dia musyawarah sebelum berangkat, dia akan dapat banyak kebaikan. Tidak musyawarah tidak apa-apa, tapi kalau musyawarah atau minimal kita konsultasi kepada orang yang tahu dengan kondisi perjalanan, dia akan berikan masukan, berikan pertimbangan, memberikan nasihat. Nanti kalau naik pesawat, kan kayak sekarang lah, ada PCR. Dulu kan nggak ada kan, orang nggak tahu tiba-tiba datang ke bandara, dia nggak PCR, nggak ini semacam, jangan-jangan tiketnya tidak bisa dipakai, dia tidak bisa membalikan uang. Maka perlu musyawarah itu. Yang kedua, istikharah. Ini dua hal ini dianjurkan dalam banyak hal, tidak hanya perjalanan. Tapi perjalanan ini karena menyangkut nanti akan ada berbagai kesulitan, akan ada berbagai keterbatasan, akan ada berbagai permasalahan di perjalanan. Istikharah ini membuat kita, Allah tunjukkan kepada yang terbaik di antara berapa kemungkinan yang bisa terjadi dengan kita sebelum kita memilih memutuskan perjalanan. Jadi kita nggak melakukan perjalanan. Karena kenapa? Musim hujan misalnya. Atau kayak sekarang, di mana-mana mesti tunjukkan surat vaksin, mesti PCR. Atau sedang terjadi zona merah lah, zona hitam, zona hijau. Dan berbagai keadaan informasi itu penting untuk menjadi pertimbangan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada baiknya juga taubat. Kenapa? Apalagi perjalanan dulu Pak ya. Kita nggak tahu mesti balik, bisa balik atau tidak. Yang kedua di perjalanan tadi, ya mohon maaf. Kadang-kadang terjadi kecelakaan. Kalau pesawat tuh nggak ada sampai sekarang beritanya, kalau sudah kecelakaan pesawat jatuh atau hilang di laut, ketemu orang itu masih hidup. Itu saya dapat informasi belum ada orang masih hidup kalau pasca kecelakaan pesawat itu. Kebanyakan kecelakaan itu yang seperti pesawat tadi, dia tak pulang lagi. Kalau sudah sempat taubat, kan pulang dalam keadaan zero kan? Atau keadaan bersih, minimal hubungan dengan Allah. Itu. Ini terutama ya Pak, perjalanan-perjalanan yang kita sudah bisa prediksi ini berat medannya, ini jauh, ini kondisinya akan ada, ya kayak pergi umroh lah Pak. Kan biasanya 7 hari paling cepat, 9 hari, 12 hari, 10, bahkan haji itu 40 hari kan. Atau pergi ke satu tempat yang mungkin di perjalanan tempat itu akan terjadi badai dan segala macam. Ada baiknya kita taubat. Kalaupun tak terjadi apa-apa jalan, selamat, kalau pergi lancar perjalanan juga enggak rugi taubat kita. Tapi dengan taubat kita mempersiapkan diri, andaikan perjalanan itu membawa kepada kemalangan yang dia tak bisa lagi kembali ke dunia. Yang keempat, seandainya seorang istri, ada baiknya dia izin suami. Meskipun pergi ramai-ramai perempuan tadi. Kalau anak, ada baiknya ridho orang tua. Karena ridho orang tua ini Pak banyak memudahkan kita dalam perjalanan Pak. Dalam hidup secara umum, ketika orang tua ridho dengan kita, senang dengan kita, rela kita melakukan suatu pekerjaan, Allah pun ridho kepada kita. Maka dalam hadis, ridho Allah fi ridhal walidaini. Allah ridho kepada kita kalau kita dapat keridhaan orang tua. Kemudian
Usahakan selama perjalanan nafkah halal. Terutama kita persiapkan dari berangkat, Pak. Karena dalam perjalanan berbagai kesulitan bisa saja terjadi. Yang membuat orang baik bisa menjadi pencuri. Yang membuat orang baik bisa buat zalim. Tapi kalau kita persiapkan dari awal, ya kayak orang sekarang kan nggak mesti bawa uang cash, Pak. Bawa kartu ya, Pak ya. Atau bawa jaminan-jaminan yang lain yang sifatnya nanti bisa alat transaksi elektronik yang nanti bisa diselesaikan setelah kita melakukan perjalanan. Kita azan dulu. La ilaha illallah. Baik, Pak. Kalau kita ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid ya, Pak. Kalau ke mushola gimana, Pak? Sholat sunat tahiyatul mushola. Baik. Masjid mushola itu sebenarnya kita menyebut untuk istilah masjid yang tak ada Jumatan. Tapi sholat jamaah kan ada di situ. Sehingga masjid dan mushola itu dalam tradisi fikih sama-sama masjid, sama-sama boleh tahiyatul masjid di situ. Cuma bedanya mushola kita sering mengidentikan untuk tempat sholat yang tak ada Jumatan. Cuma dia ada sholat 5 waktu. Gitu, Pak. Nah, jadi tetap tahiyatul masjid meskipun tempat disebut istilah kita mushola. Oke. Kemudian adab safar yang lain sebaiknya melebihkan bekal supaya apa? Bisa membantu orang. Apalagi kalau kita berangkat berombongan. Karena mohon maaf, Pak, perjalanan itu menunjukkan seseorang itu siapa, Pak. Dia orang dermawan, orang pelit, orang setia atau tidak, perjalanan akan nampak. Kenapa? Perjalanan itu kondisinya ada banyak tantangan. Ketika kondisi dia tertekan, kondisi dia sempit, kondisi dia sulit, dia masih ingat kawan, oh berarti orang ini akhlaknya baik. Kan tidak sedikit, Pak, perubahan keadaan buat orang berubah perangai. Sudah itu yang ketujuh, terkhusus bagi yang akan melaksanakan haji umroh, belajar manasik. Terus khusus bagi orang akan haji umroh, Pak ya, belajar manasik. Kalau orang pergi jihad, belajar tentang fikih jihad. Orang pergi haji umroh sayang kalau seandainya dia berangkat tidak belajar hal-hal yang akan menjadi penentu sah dan tidak ibadah dia. Maka belajar dulu manasik. Itu sebabnya kalau orang akan berangkat haji umroh dibuat sengaja khusus manasik. Mungkin 2 kali pertemuan atau sampai 6 bulan untuk orang yang haji reguler. Kemudian adab yang lain, cari kawan yang baik, Pak. Cari kawan yang baik. Kenapa? Karena kita sering tanpa kita sadari mengikut perangai kawan. Itu kawan itu kadang-kadang seperti pencuri, Pak. Dia merubah perangai kita tanpa kita sadari. Pencuri kan gitu, ngambil barang kita kan nggak tahu kita kan, tiba-tiba barang udah hilang aja. Kawan kita juga begitu. Dia baik, kita tanpa kita sadari terbawa baik. Tapi syukur-syukur begitu. Kalau seandainya kita tanpa kita sadari, saya kok udah nggak sholat sekarang. Dulunya saya ahli sholat, minimal sholat 5 waktu itu saya kerjakan meskipun di rumah. Sekarang kok nggak mau hati saya sholat. Itu karena pengaruh kawan, Pak. Maka hari ini termasuk anak-anak kita, usahakan kalau bisa carikan dia kawan yang baik untuk bergaul. Carikan tempat dia bertemu dengan orang-orang baik. Sebab kita ini, Pak, sangat mudah terpengaruh orang terdekat kita. Baik oleh istri kita, baik oleh abang kakak kita, atau tetangga sekitar kita. Pokoknya orang terdekat itu sangat mudah mempengaruhi kita dan kita kadang tak sadar kita berubah mengikuti pola orang lain. Maka kalau kawan baik, kita akan baik juga. Mohon maaf, Pak, kalau kita punya kawan pauta pergi umroh, sampai di sana asal duduk dikit, asal berkumpul, mauta aja kerja. Padahal kan sayang, kalau sekedar mauta mending cari palanta terbaik di Pekanbaru daripada jauh-jauh ke Makkah, tinggalkan keluarga, habis uang banyak, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan income segala macam. Begitu juga. Ada yang suka tidur aja. Ngapain kalau pergi jauh-jauh itu pergi tidur aja? Mendinglah cari hotel Pekanbaru. Nggak susah kita meninggalkan tempat dan orang nak nangis-nangis melepas kita. Jadi cari kawan yang baik. Karena di perjalanan itu kita di atas bis bisa mau tanya, bisa bertengkar saja, itu
Tergantung dengan siapa kita berkawan di atas bis itu. Kan sekarang orang banyak perjalanan suka pakai bis, Pak. Ya, kalau naik pesawat, berapa PCR? Belum lagi ini itu segala macam. Sehingga tiket itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga normal nanti. Mending naik bis. Cuma waktu lebih panjang saja. Kalau seandainya kita butuh perjalanan panjang, kawan kita tak baik. Macam-macam yang terjadi dengan kita nanti. Nah, cari kawan yang baik. Apalagi butuh perjalanan panjang. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum meninggalkan rumah, salat sunnah safar. Sudah itu, sunnah safar ini 2 rakaat. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Selanjutnya, minta izinlah kepada tetangga atau orang terdekatlah, orang-orang dekat kita. Yang sampai di orang tiba-tiba kehilangan kita aja. Orang enggak tahu bahwa kita pergi. Rupanya di sebelah rumah ada api hidup dekat rumah. Karena dikira kita ada di rumah. Oh enggak apa-apa, ada orangnya rumah kok. Padahal api itu api berpotensi bakar rumah. Gara-gara dia mengira di sebelah ada kok orang. Itu mungkin sedang bakar sampah. Padahal sebenarnya api itu hidup sendiri. Liar dan bisa membakar rumah. Contoh sederhana saja. Kalau kita tidak izin, boleh jadi ada orang di sebelah buka-buka rumah siang malam bolak-balik, pencuri yang masuk. Kita mengira, oh orang rumah kok. Kan boleh saja orang mengira kan, oh itu abang dia mungkin, adik dia datang mungkin. Enggak apa-apa biar dia pinjam motornya dulu. Rupanya pencuri yang pinjam motor. Ini minimal yang mudah dari segi uruf, dari segi kebiasaan, gunanya kita minta izin memberitahu pada orang sekitar kita. Apalagi kalau kita nitip, tolong ya, saya pergi 3 hari, tolong bantu lihat-lihat. Kan kita kadang begitu kan? Sebab memang kita tidak tahu bahwa ketika kita tinggalkan apa yang terjadi, kita tidak tahu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebelum meninggalkan rumah. Minimal bismillahirrahmanirrahim Allah. Sudah itu, ini anggap terakhir saja. Tunjuk ada yang memimpin perjalanan. Karena kalau tidak di perjalanan, bayangkan bertiga, setiap memilih keputusan, bertiga bertengkar terus. Tapi kalau kita tunjuk, percayakan kepada satu orang untuk memimpin perjalanan ini, dialah yang akan mengomando kemana kita pergi. Biasanya kalau bersama seperti itu, Pak, banyak keberkahan, banyak kemudahan. Makanya saya ada kawan, masuk UAS, itu kalau sudah kegiatan yayasan, itu dia dengar saya. Meskipun banyak orang bisa bicara di situ, tapi kata saya, Ustaz, kita jalan. Dia jalan. Ustaz nanti bicara di situ. Dia bicara. Ustaz, nanti Ustaz jangan ke sana. Ustaz enggak boleh kegiatan ini. Dia ikut saya. Kenapa? Kalau setiap orang didengarkan, bayangkan setiap kita merasa dia pantas bicara. Setiap kita merasa dia menilai ini yang terbaik. Yang akan mendengarkan satu orang, yang bisa bicara 10 orang. Bayangkan 10 orang yang akan membuat pusing satu orang tadi. Tapi kalau satu orang kita percayakan untuk memimpin, mengelola, maka dia akan memikirkan 10 orang dan kita 10 ini tenang dengan satu orang yang mengarahkan tadi. Tentu saja kita pilih siapa yang paling patut memimpin di antara kita. Meskipun berdua Pak sebaiknya, tentukan siapa yang memimpin kita. Supaya apa? Jelas siapa yang mengikut dan diikut. Dan tentu saja kalau kita memimpin, tidak perlu pula ego-egoan. Tidak ada salahnya kita minta pendapat atau memberi ruang. Ini kita berada di tempat seperti ini, saya informasi saya begini, kata kawan begini. Gimana sebaiknya? Kan ada salahnya gitu. Tapi dengan adanya orang yang dituakan atau yang dipimpinkan dalam satu perjalanan, membuat kita lebih tenang dan banyak maslahat. Seandainya kita punya perjalanan panjang, berat, jauh, sangat bermanfaat untuk kita. Bila kita angkat satu yang dituak atau yang dijadikan pimpinan di antara kita. Saya kira cukup. Sudah waktu iqamat juga. Tak ada pertanyaan lagi ya? Baik, saya kira cukup. InsyaAllah di pekan akan datang kita sudah masuk pembahasan tentang salat Jumat dengan berbagai
kajian fikih terkait salat Jumat insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.